Orang bilang penampilan tuh nomor satu. Gimana caranya kita maksimalin penampilan kita pada saat kita sedang interview? Di video ini kami mau bagiin tipsnya. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian nonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian bisa dikasih tahu YouTube kapan ada video baru lagi dari kami. Jadi hari ini kami mau bagiin 3 tips untuk maksimalin penampilan kalian saat melakukan interview. Makanya kami agak rapi ya hari ini ya, baju berkerah dan blazer gitu ya. Karena kami mau nyontoin gitu. Sebenarnya penampilan seperti apa sih yang mungkin bisa dilihat menarik ya pada saat interview. Nah, tips-tips yang kami bagiin hari ini bisa diaplikasikan buat kalian yang sedang interview kerja, interview beasiswa ataupun interview lainnya. Interview ke calon mertua. Bisa juga, bisa juga. Dan kalian nggak usah khawatir karena semua tips yang dibagikan di sini berdasarkan pengalaman nyata dari kami berdua. Dan kalian udah tahu lah ya, Sam sudah seberapa sering bolak-balik interview, jadi oke, we can trust him on this one. Okay. Jadi total berapa kali interview? 20 lebih kali ya? Banyak ya. Mulai dari fresh grad sampai tidak fresh lagi. Tidak fresh lagi, sudah kurang fresh. Nah, tips yang pertama ini tentang pakaian. Jadi pertama-tama tentunya kalau kita ngomongin penampilan nggak bisa nggak kalau kita nggak ngomongin pakaian. Pertama, tipsnya adalah pakaian yang terbagus bukan berarti pakaian yang termahal. Banyak dari kita berpikir harus pakai barang branded, banyak dari kita berpikir mungkin harus mereknya mahal, jam tangannya segala macam. Ya kalau belum mampu gimana? Kalau belum mampu, yang penting carilah pakaian yang pantas untuk interview tersebut. Pantasnya artinya apa? Kalau kalian interviewnya ke perusahaan yang gedongan gitu ya, perbankan, law firm, consulting ya, tentu yang pantas adalah pakaian yang lebih ke semi formal kali ya gitu. Mungkin kalau bank masih ada yang menerapkan harus pakai dasi ke interview gitu, mungkin ada yang masih kayak gitu. Tapi kalau kalian pergi interview ke perusahaan startup atau ke perusahaan teknologi, yang pantas mungkin ya yang kami pakai sekarang ini gitu, yang bahkan lebih casual lagi gitu kan ya. Jadi lebih cari pakaian apa yang pantas sesuai dengan industri masing-masing gitu, dan gak usah takut kalau pakaianku nggak mahal atau pakaianku nggak bagus. Yang penting gimana kita memantaskan itu yang dicari sebenarnya. Nambahin sedikit sih, tadi kan saya bilang yang terbagus belum tentu yang termahal. Nah ini saya tambahin sedikit, yang terbagus belum tentu yang termahal dan belum tentu yang tercocok pas dipakai di kita gitu. Jadi mungkin ini tips ya, kalau misalkan besok mau interview, daripada beli baju baru gitu ya, mendingan sih sebenarnya pakai baju yang sudah pernah pakai tapi kita selalu merasa paling pede, paling nyaman, paling looks best di baju itu gitu. Jadi mendingan kayak gitu karena kalau misalkan beli baju baru ternyata pas dipakai kurang nyaman gitu kan, karena kan kadang-kadang kan dilihat di toko atau bahkan nyoba di toko sama pakai seharian gitu misalkan, bisa jadi beda. Jadi pakailah baju yang memang kita sudah pede, nyaman, cocok, bagus dilihat di baju tersebut gitu. Apalagi kalau buat yang fresh grad gitu ya maksudnya ini teringat zaman dulu fresh grad kan, maksudnya kemana-mana interview kita masih naik kendaraan umum, naik turun bis, jadi ya memang ya yang nyaman lah gitu ya, yang memang oke nih saya nggak gerah pakai baju ini gitu ya, atau enak bergeraknya pakai baju ini. Betul. Gitu. Ngomong-ngomong soal naik turun bis, mungkin juga perlu ada baju ganti kali ya. Might worth considering gitu teman-teman, untuk pack extra layer, extra piece of clothing. Jadi misalkan di jalan kenapa-napa masih ada gantinya gitu. Ya. Ini mungkin curhatan pengalaman pribadi. Yang pernah kehujanan, kecipratan, naik turun bis kota. Dan ngomong-ngomong soal naik turun bis kota. Nah ini salah satu masalah yang juga mungkin bisa menjadi pelik adalah keringetan. Nah, keringetan ini poin kedua nih sebenarnya, tips kita tentang bau badan. Jadi kalau udah bicara bau badan ini agak sensitif ya emang ya, karena areanya cukup pribadi. Tapi sebenarnya bukan berarti kita harus, lagi-lagi ya tadi, kalau pakaian bukan harus yang termahal, untuk bau badan juga bukan berarti kamu harus pakai parfum yang mereknya terkenal gitu ya, yang wanginya tuh yang mahal gitu ya. Justru malah itu bisa distracting menurut aku kalau terlalu wangi gitu ke dalam interview, semerbak gitu ya, justru juga
kayaknya jangan deh ya. Atau Karena bisa memberikan kesan yang salah juga gitu ya iya, takutnya ya. bukan pergi party soalnya kan, tapi ini pergi interview gitu. Justru lebih kayak ya kalian pengen terlihat profesional apa adanya, presentable gitu. Jadi presentable bukan dazzling gitu ya. Jadi tidak ingin masuk tuh untuk wow dia sungguh menawan gitu. Tapi ya udah cukup aja gitu. Orang ini pantas ya rapi, enak dilihat gitu. Udah gitu. Kalau aku mungkin tipsnya tentang bau badan ini buat kalian yang memang punya aroma tubuh yang spesial. Mungkin bisa invest di deodoran gitu ya, deodoran stick yang tidak bernoda. Nah, tidak bernoda ini juga kayaknya sih sekarang rata-rata sudah tidak bernoda. Cuman dulu waktu baru mulai kerja atau 2011 2012 itu deodoran tuh rata-rata bikin baju putih jadi kuning tuh rata-rata. Terus kemudian ada beberapa brand yang dia berinovasi. Nah sekarang tuh kayaknya nggak tahu bahannya udah berubah atau gimana. Cuman ya pastiin nggak jadi ngerusak baju kalian gitu ya. Terus bajunya jadi malah kuning gitu. Nah ini malah jadi kotor gitu kan, dicuci nggak hilang itu kuning, lama-lama baju putih jadi kuning dan areanya diketiak lagi gitu kan, ini kenapa nih gitu, jadi nggak bersih malah ya. Apalagi nanti kalau pas interview disuruh oke, ini jelaskan persoalan berikut, iya gitu. Saya bisa Pak, waduh gitu. Seperti iklan ini ya, iklan deodoran zaman dulu ya. Ya jadi untuk parfum, nah kalau kalian mau pakai parfum tidak perlu cari yang mahal, yang penting sesuai dengan kepribadian. Jadi cari aroma juga jangan yang kalian cium terus ini nggak gua banget nih gitu. Nah ini kita yang nyaman lah, ya yang nyaman lah, kembali lagi ke kenyamanan kalian. Kalau nggak biasa berparfum juga nggak apa-apa, yang penting nggak bau gitu ya. Gitu. Poin berikutnya yang harus diperhatikan adalah dari leher ke atas gitu, karena tidak bisa dipungkiri kalau misalkan interview itu kan ya eye to eye contact gitu ya. Betul. Melihat saling berpandang-pandangan gitu ya dengan yang menginterview. Dan kalau misalkan kita duduk seperti ini ya sebenarnya kelihatan kan ya dari dada ke atas gitu ya. Dan ini makanya jadi penting banget gitu untuk kita bisa look our best gitu ya dari dada ke atas. Maksudnya tuh look our best gimana ya, minimal pas pagi-paginya bangun jangan lupa sikat gigi gitu ya. Kalau misalkan udah keburu makan atau gimana ya, kalau bisa sikat gigi, kalau nggak bisa minimal kumur-kumur, flossing, jangan sampai pas senyum ada yang nyelip di gigi. Iya, ngaca dulu. Terus juga mungkin kalau misalkan yang cewek make up juga bukan nggak usah pakai sampai bulu mata palsu gitu ya, tapi ya minimal pakai bedak gitu ya, pakai lipstick tipis gitu. Jadi nggak, buat saya pribadi nih yang mukanya kayak begini yang matanya kecil gitu kan, seringkali kalau misalkan nggak make up itu dikira belum mandi gitu kan, baru bangun tidur, karena matanya emang cuma segitu doang gitu ya. Jadi harus ya pakai eyeliner gitu ya, pakai bedak, pakai blush on, lipstick lah minimal. Buat teman-teman yang setomboy-tomboynya bahkan seanti-antinya make up, tapi ya mungkin boleh dipertimbangkan lah minimal untuk interview ini ya seenggaknya rapi gitu lah ya, rapi dan mukanya nggak minyakan, nggak kusut gitu. Betul. Lalu juga untuk rambut ya diperhatikan, kalau saya sendiri sukanya rambut tuh rapi gitu, jadi diikat kuncir satu atau dikepang satu gitu, jadi biar juga pas ngomong nggak nutup-nutupin gitu ya. Kalau cowok gimana? Ya kalau cowok sih paling ya rambut rapi, kemudian kalau wajah, nah aku nih termasuk yang kulitnya berminyak dan gampang keringetan. Jadi biasanya selain baju ganti, tadi aku udah bocorin satu, aku juga bawa sabun cuci muka. Jadi di toiletnya sebelum mulai interview aku kalau misalkan emang terlalu basah keringetan ya aku cuci muka dulu, lap-lap handuk dulu, segerin dulu supaya kelihatan lebih fresh, lebih siap gitu untuk interview. Nah, tadi Klau udah mention soal sikat gigi gitu ya. Nah, jadi kepikiran gitu, jadi keingetan soal gigi dan mulut. Penting banget sebenarnya kita untuk merhatiin gigi dan mulut kita, karena ini ya bagian kecil dari wajah kita gitu. Kalau lihat cuma di bawah sini, tapi ini first impression yang sangat penting gitu. Karena tanpa sadar kita senyum aja gitu, orang udah bisa make judgment gitu ya. Wah ini orangnya ramah atau ini orangnya sopan dan lain sebagainya gitu. Nah jadi senyuman kita itu penting banget. Sayang banget misalkan kalau udah performa kita di interview tuh bagus banget dan memenuhi kualifikasi, tapi kitanya jadi nggak pede gitu. Kitanya masih merasa nggak pede karena misalkan giginya kuning atau giginya berantakan atau nggak rapi. Nah untuk itu kita mau kenalin kalian sama Klar Aligner. Tada!
Jadi kotak hijau ini ya bukan isinya Telepon. yang warnanya mirip jadi lapar ya. Tapi ini namanya Klar Aligner. Nah, sebelum kita kenalin, kita mungkin mau baca data dulu. Jadi kalian harus tahu bahwa menurut data 80% dari orang Indonesia itu giginya maloklusi alias kondisinya ini kurang rapi atau kurang ideal. Ya kurang rapi ya mungkin nggak rata, terus giginya mungkin tumpang tindih gitu. Jadi kalau senyum tuh kurang maksimal. Terhadap 80% itu kenapa sih banyak banget? Karena banyak orang-orang yang ternyata nggak mau ngerapiin gigi. Karena punya stigma bahwa ngerapiin gigi itu susah, mahal, lama gitu ya karena sakit dan karena pakai ya tadi behel tradisional tadi gitu. Nah, buat orang-orang yang punya masalah gigi nggak rapi, ngerti banget sih. Memang males ya ngurusin gigi rapi itu karena stigmanya itu ya ribet, mesti pasang behel. Terus belum lagi mahal, belum lagi mesti effort, bolak-balik dokter giginya tiap beberapa lama sekali, berapa bulan sekali mungkin untuk dikencengin. Dan ya belum lagi sakitnya gitu kan, dengar katanya mesti dicabut giginya berapa banyak yang mesti dicabut di belakang. Terus udah gitu apalagi kalau behel tradisional kan kelihatan banget gitu ya di giginya gitu. Terus ada juga yang komen jadinya giginya kayak berasa mulutnya atau berasa monyong gitu ya karena karena memang di dalamnya jadi ada behel gitu. Paham banget sih, memang nggak enakin banget kalau harus ngeberesin gigi pakai behel tradisional. Sekarang udah ada Klar. Nah, Klar ini apa? Nah, jadi Klar ini adalah inovasi merapikan gigi tanpa behel. Tanpa behel terus pakai apa? Nah, dia memakai materi yang khusus, yang bening, praktis, dan nyaman digunakan, jadi nggak mengganggu aktivitas kamu sehari-hari. Nah, tentunya pada saat proses pemasangan Klar, kamu akan berkonsultasi dan dikerjakan langsung oleh dokter gigi spesialis ortodonti yang berpengalaman. Jadi nggak kaleng-kaleng ya, dipadukan juga dengan alat-alat teknologi yang canggih, sehingga kamu bisa worry free, pokoknya tenang aja pengalaman ngeratain gigi kamu sama Klar. Kenapa kamu harus pilih Klar Aligner bukan yang lain? Pertama, mereka punya yang namanya Pro Advanced System. Klar akan mendesain treatment plan setiap pasien menggunakan teknologi canggih AI yang dirancang khusus oleh dokter gigi spesialis ortodonti dan tentunya ahli dalam biomekanika gigi. Yang kedua, materi Eye Comfort Tech. Jadi materi yang dipakai, yang tadi aku bilang ya, bening, nyaman dipakai. Ini sifatnya transparan, ultra kuat, dan juga fleksibel. Jadi bisa menyesuaikan dengan kontur gusi kamu untuk kenyamanan optimal, jadi nggak menyebabkan iritasi maupun sariawan. Terus yang ketiga, ada aplikasinya. Jadi di aplikasi ini kalian bisa update langsung proses perawatan gigi kalian secara virtual lewat aplikasi Klar Smile. Jadi bisa on track dan tiap minggu bakal kelihatan perubahan giginya. Biar tambah yakin, Klar juga punya garansi uang kembali alias money back guarantee kalau hasil akhirnya nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Syarat dan ketentuan berlaku, jadi pastinya ekstra aman untuk kalian yang mau coba, ibaratnya investasi lah buat gigi kalian, buat penampilan kalian. Kemarin ini kami juga udah nyobain Klar untuk dibuatin alignernya. Jadi langsung pergi ke kliniknya dan kliniknya itu memang nyaman banget, dingin. Dan peralatan dipakai itu juga luar biasa canggih-canggih ya. Kita sampai terbengong-bengong gitu. Alatnya harganya segini gitu kan. Wow. Jadi ya udah kita datang ke kliniknya, tinggal duduk, buka mulut, dan dokter gigi langsung melakukan proses scanning pada mulut kita. Setelah di-scan nanti akan ada treatment plan atau rencana perawatan untuk tahu hasil akhir gigi kalian nantinya seperti apa. Setelah itu alignernya akan dicetak dan kita bisa mulai pakai. Nah, buat kalian yang penasaran nih, kita lagi pakai Klar nih dari tadi. Kita lagi pakai Klar dan ngomong seperti ini, nggak ganggu ngomongan sama sekali, nggak ganggu penampilan ada yang juga, ganjel di gitu mulut ya. gitu ya. Dan pastinya penampilan kalian nggak bisa lihat kan bahwa ini lagi pakai aligner gitu. Jadi ini boleh banget dipertimbangkan buat investasi senyuman kalian yang lebih kece lagi. Jadi kesimpulannya itu guys, ada tips-tips dari kami untuk menghadapi next interview kalian. Mudah-mudahan bisa bantu kalian jadi lebih pede, dan tentunya untuk kalian yang pengen bikin senyum kalian lebih keren lagi, bisa banget cobain Klar Aligner. Jangan sampai gigi yang kurang rapi jadi hambatan buat kalian untuk mengekspresikan diri saat interview. Untuk info-info lebih lanjut seputar Klar Aligner, kami udah taruh di description box di bawah. Thank you so much sudah nonton, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.